Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang kami hormati, sekarang kita masuk ke pertemuan ketujuh ya, yaitu mengenai asuhan keperawatan pasien dengan kurang perawatan diri. Nah, di pertemuan ini kayaknya sudah masuk ke pertemuan yang terakhir. Nah, selanjutnya setelah pertemuan ini kita final. Nanti kita lihat kondisinya bagaimana keadaan ya. Baik, dalam materi ini sasaran yang harus kita ketahui adalah bagaimana mahasiswa mampu melakukan pengkajian pada pasien yang kurang perawatan diri, kemudian menetapkan diagnosa, melakukan tindakan keperawatan, melakukan evaluasi, serta bagaimana mendokumentasikan hasil dari asuhan keperawatan yang telah dilakukan. Nah, dari pengkajian, ya, perawatan diri ini terjadi karena suatu perubahan proses pola berpikir, ya, di mana pasien akan nampak kurang perawatan dirinya dari penampilan yang tidak bersih, kemudian tidak mau makan sendiri, tidak mampu berhias sendiri, dan tidak mampu toileting. Ya, toileting itu ada dua, yaitu bagaimana dia buang air besar dan bagaimana dia buang air kecil secara mandiri. Nah, adapun tanda dan gejala dari personal hygiene ini adalah kita lihat di gangguan kebersihan diri, yaitu nampak rambut kotor, giginya kotor, kulit berdaki dan berbau, kukunya panjang dan kurang kebersihan, kotor dalam hal ini. Kemudian kalau kita lihat dari kemampuan berhias dan berdandan, itu terlihat rambut acak-acakan, kemudian pakaian pasien itu kelihatan kotor, tidak rapi, kemudian tidak sesuai. Misalnya tidak sesuai ini adalah misalnya dia pakai laki-laki pakaian perempuan, perempuan pakaian laki-laki, itu yang tidak sesuai. Kemudian pada pasien laki-laki itu tidak mau bercukur dia. Kemudian pasien wanita bahkan tidak mau berdandan. Ini adalah tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang lain dalam hal ketidakmampuan pola makan, yaitu pasien tidak mampu mengambil makanan sendiri, bahkan makanan yang diberikan itu tidak rapi, maksudnya berceceran, dan makanannya tidak ada pada tempat yang telah disiapkan. Ya, misalnya disiapkan makanan, pasiennya makan, itu makanan itu dia berceceran begitu saja, ya, tidak rapi dalam hal makanan. Ini adalah tanda dan gejala. Kemudian dalam hal kemampuan buang air besar, itu pasien buang air besar di sembarang tempat, tidak membersihkan diri dengan baik, kemudian setelah BAB, artinya tidak cebok. Nah, ini adalah dalam hal kemampuan BAB dan BAK. Kemudian dari pengkajian yang ada itu muncul diagnosa keperawatan mengenai kurang perawatan diri, yaitu kebersihan diri, kemudian berdandan, makan, BAB, dan BAK. Bagaimana tindakan keperawatannya? Itu tujuannya adalah kita peruntukkan untuk pasien. Jadi tujuan tindakan untuk pasien itu adalah pasien mampu melakukan kebersihan secara mandiri, mampu melakukan berhias, ya, mampu makan dengan baik, dan mampu BAB secara mandiri. Nah, ini adalah sasaran ketika kita melakukan intervensi tindakan keperawatan, ya. Jadi sasarannya pada pasien yang personal hygiene-nya kurang, bagaimana dia melakukan secara mandiri. Nah, upaya ini itu yang kita lakukan adalah bagaimana, ya, cara perawatannya adalah bagaimana menjelaskan pentingnya kebersihan diri itu, kemudian bagaimana menjelaskan alat-alat untuk menjaga kebersihan diri, menjelaskan cara melakukan kebersihan diri, dan melatih pasien bagaimana mempraktikkan cara menjaga kebersihan dirinya. Nah, dalam hal untuk berhias dan berdandan, untuk pasien laki-laki bentuk latihan yang diberikan adalah berpakaian
menyisir rambut dan bercukur. Sedangkan untuk pasien wanita, bentuk latihannya adalah berpakaian, bagaimana dia menyisir rambut dan bagaimana dia berhias. Jadi dari dua perbedaan ini ada perbedaan, ya, yang mencolok antara bagaimana kita upayakan berdandan berhias itu pada pasien yang laki-laki dan pasien perempuan. Upaya yang kita lakukan untuk melatih pasien secara mandiri dalam hal nutrisi atau makanan adalah bagaimana kita menjelaskan persiapan makan, kemudian menjelaskan cara makan yang tertib, kemudian menjelaskan cara merapikan peralatan makanan setelah makan, serta bagaimana praktek makan sesuai dengan tahapan makanan yang baik, ya. Nah, dalam hal upaya pasien BAB, BAK secara mandiri adalah bagaimana menjelaskan tempat BAB, BAK-nya, kemudian membersihkan diri setelah BAB dan BAK, serta bagaimana menjelaskan pada pasien mengenai cara membersihkan tempat BAB dan BAK. Untuk itu, tindakan keperawatan keluarga itu kan tindakan keperawatan pada pasien. Nah, sekarang kita masuk pada tindakan keperawatan untuk keluarga adalah tujuannya adalah bagaimana diharapkan keluarga itu mampu merawat anggota keluarga yang mengalami masalah kurang perawatan diri. Nah, tindakan untuk keluarga adalah kita diskusikan hal ini mengenai fasilitas kebersihan diri yang dibutuhkan oleh pasien untuk melakukan perawatan diri. Ya, jadi upayanya adalah bagaimana melakukan health education pada keluarga agar keluarga itu mampu mencontoh apa yang dilakukan oleh perawat dan apa yang diajarkan oleh perawat. Nah, apapun yang kita ajarkan pada keluarga mengenai upaya kebersihan diri, makan, BAB dan BAK itu bisa diduplikasi oleh keluarga. Kemudian hal itu bisa diterapkan pada pasien ketika pasien itu pulang. Nah, evaluasinya adalah pasien dapat menyebutkan apa sih penyebab tidak merawat diri itu, manfaat menjaga perawatan diri, kemudian tanda-tanda bersih dan rapi, gangguan yang dialami jika perawatan diri yang dilakukan tidak diperhatikan. Nah, ini adalah harus mampu ini pasien ini menyebutkan hal ini. Karena pasien yang melakukan perawatan diri dia tidak sadar, ya, bahwa apa yang dialami itu sebetulnya secara natural. Padahal kita harus sadarkan kepada dia bahwa kebersihan diri yang dialami saat ini itu sebetulnya merupakan sebuah kelainan, suatu kelainan yang ada pada dirinya. Nah, untuk itu hal ini perlu, ya, pasien itu disadarkan untuk mampu menyebutkan, ya, penyebab tidak melakukan perawatan diri sampai pada penyebab gangguan yang dialami jika kebersihan diri ini tidak diperhatikan pada pasien. Nah, dalam hal perawatan diri secara mandiri yang harus kita tekankan adalah yang perlu kita tekankan dalam hal evaluasi ini adalah kebersihan dirinya, ya, kemudian bagaimana berdandannya, makan dan BAB. Saya ulangi, penekanannya adalah pada hal kebersihan diri, personal hygiene pada pasien jiwa. Yang penekanan utama yang harus kita berikan adalah bagaimana kebersihan dirinya, kemudian berdandan, makan dan BAB, BAK. Nah, untuk keluarga, yaitu dukungannya adalah bagaimana keluarga itu mampu menyediakan alat, ya, menyediakan alat-alat yang ada kaitannya dengan kebersihan diri dan ikut berpartisipasi untuk mendampingi, ya, pasien, ya. Itu adalah evaluasi akhir yang kita perlu lakukan. Misalnya, apakah keluarga itu selama kita berhubungan dengan pasien, apakah keluarga itu ikut mendampingi pasien atau tidak? Ya, karena hal ini sangat penting. Karena kenapa? Apapun yang dilakukan oleh perawat pada pasien itu mampu diduplikasi oleh keluarga
diupayakan agar begitu pasien pulang, ilmu yang didapatkan oleh keluarga itu ketika pasien itu dirawat itu mampu diaplikasikan ketika pasien itu pulang. Ya, saya kira itu pertemuan kita ketujuh. Saya kira mungkin ini pertemuan yang terakhir. Ya, saya harap apa materi pertama sampai pada materi terakhir dipelajari. Nanti kita ketemu di evaluasi selanjutnya. Tinggal menunggu informasi dari Google Classroom. Baik, saya kira ini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.